بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini kita akan kembali melanjutkan kajian sirah sahabat yang mulia Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Pada pertemuan yang lalu kita membahas kisah Islamnya Mus'ab dan ujian yang dihadapi oleh Mus'ab ibn Umair ketika beliau menyatakan dirinya sebagai Muslim, terutama ujian yang dihadapi oleh Mus'ab dari keluarganya sendiri, terutama dari ibunya yang tidak pernah ridha akan keislaman Mus'ab ibn Umair, sehingga ibunya melakukan hal-hal yang dengan harapan apa yang dilakukan oleh ibunya itu dapat merubah pendirian dari seorang Mus'ab ibn Umair. Ibunya bersumpah tidak makan, tidak minum, tidak mau berteduh, kemudian tidak mau memakai kerudung, sampai beliau terjatuh pada saat berjemur di bawah terik matahari dalam keadaan lapar, tidak mau makan sedikit pun makanan, sehingga saudara Mus'ab ibn Umair memasukkan kayu ke dalam mulut ibunya, membuka mulut ibunya dengan kayu, kemudian memasukkan bubur ke dalam mulutnya supaya sang ibu tidak mati kelaparan. Apa yang dilakukan oleh ibunya itu harapannya hanyalah satu, Mus'ab ibn Umair kembali kepada agama leluhur mereka, meninggalkan Islam, meninggalkan ajaran yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun upaya itu tidak membuahkan hasil. Mus'ab ibn Umair tetap teguh dengan pendiriannya. Beliau tetap menjadi seorang muslim yang baik, mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangannya yang pahit pada periode Mekah. Sehingga terjadilah perubahan yang begitu signifikan dalam kehidupan Mus'ab ibn Umair. Dulu yang hidupnya serba kecukupan, sekarang beliau hidup dalam keadaan serba kekurangan secara materi. Tapi beliau mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa karena beliau mampu mempertahankan dengan izin Allah pendiriannya, imannya, kebahagiaan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada periode Mekah terjadi suatu peristiwa yang ini pernah kita jelaskan ketika kita menjelaskan sirah kehidupan Khadijah radhiyallahu anha.
di mana Nabi SAW bersama kaum muslimin diboikot di sebuah tempat milik Abu Talib, diboikot oleh orang-orang kafir Mekah, termasuk di dalamnya adalah Bani Hashim yang selama ini membela dan melindungi Nabi SAW. Semuanya diboikot di tempat tersebut. Orang-orang musyrikin Mekah melakukan pemutusan hubungan dengan Nabi, para sahabat dan orang-orang Bani Hashim yang membela Nabi ataupun yang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pernah dijelaskan bahwasanya orang-orang musyrikin Mekah dari berbagai kabilah menginginkan agar Rasulullah itu dihabisi. Karena menurut mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membuat satu perpecahan di tengah-tengah kaum musyrikin. Beliau menjadi sumber masalah. Kenapa ayah bermusuhan dengan anak, abang bermusuhan dengan adik, suami berpisah dengan istrinya, keponakan memusuhi pamannya. Menurut mereka ini semua disebabkan karena Muhammad dan ajaran ataupun keyakinan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tidak bisa melaksanakan niat mereka itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilindungi oleh kaumnya, oleh kabilahnya, oleh keluarganya, terutama Bani Hashim dan Bani Muttalib. Meskipun di antara Bani Hashim itu tidak beriman, ada yang tidak beriman, tidak muslim, bukan muslim. Tapi mereka tetap melindungi Rasulullah atas dasar fanatisme kesukuan. Jadi bukan atas dasar hubungan agama. Kalau sahabat membela Rasulullah itu atas dasar agama, ukhuwah Islamiyah. Tapi ada di antara Bani Hashim yang belum menyatakan diri sebagai muslim, namun membela Rasulullah SAW karena Nabi itu berasal dari marga mereka, dari kabilah mereka. Akhirnya orang-orang yang melindungi Rasulullah ini pun diboikot oleh kabilah-kabilah yang lain dari kalangan musyrikin Mekah. Kita sudah jelaskan sebelumnya bagaimana kondisi Rasulullah, para sahabat yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka betul-betul tidak bisa berinteraksi lagi dengan orang-orang musyrikin Mekah. Mereka tidak bisa melakukan transaksi jual beli. Kalau ada dari Bani Hashim yang diboikot itu ingin membeli sesuatu, maka mereka tidak akan menjualnya. Tidak boleh ada yang menikahkan putrinya dengan orang-orang Bani Hashim. Kalau ada kafilah dagang dari luar ingin menjual barang dagangannya kepada Bani Hashim, maka orang-orang Mekah akan datang mendatangi pedagang itu dan akan membeli barang itu dengan harga yang berlipat ganda. Supaya apa? Supaya Bani Hashim ini yang diboikot ini, termasuk di dalamnya Rasulullah dan para sahabat, tidak mendapatkan pasokan makanan dari luar. Jadi kondisinya begitu menyedihkan. Sampai-sampai disebutkan dalam riwayat para sahabat dan orang-orang yang bersama mereka itu sampai makan daun-daunan. Tidak ada gandum yang bisa mereka makan daun-daunan. Bahkan ada yang memakan kulit. Kulit kambing itu bisa dibuat alas, sejadah, ataupun tikar. Jadi karena tidak ada lagi makanan, kulit itu kemudian digunting, dipotong dan dimakan. Padahal niat awalnya untuk alas tidur atau alas duduk. Tapi karena tidak ada lagi makanan, kulit itu yang dipotong, dibakar, kemudian dimakan. Kondisinya sangat menyedihkan. Bagaimana dengan Mus'ab ibn Umair? Pertanyaannya, di manakah Mus'ab ibn Umair pada saat Nabi dan para sahabat beserta Bani Hashim diboikot di Syi'bi Abi Talib itu, di tempat milik Abu Talib itu? Jawabannya jelas. Karena sejak awal Mus'ab ibn Umair sudah bersama Nabi SAW. Maka pada saat kaum muslimin diboikot, beliau juga bersama Rasulullah SAW bersama kaum muslimin yang lainnya.
Tidak pernah sesaat pun Mus'ab ibni Umair meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia tahu resiko besar yang akan menimpanya ketika berada di dalam pemboikotan itu. Diriwayatkan dari Sa'ad ibni Abi Waqqas, dia bercerita, beliau mengatakan, Mus'ab ibni Umair yang saya tahu adalah seorang pemuda yang hidupnya sangat mewah di Mekah ketika dia hidup bersama kedua orang tuanya. Ini kata siapa? Kata Sa'ad ibni Abi Waqqas yang bersama kaum muslimin ketika mereka diboikot. Dia melihat Mus'ab ibni Umair bersama para sahabat. Dia katakan bahwa Mus'ab ini dulu hidupnya begitu mewah, begitu senang, begitu lengkap fasilitas kehidupannya bersama kedua orang tuanya. Ketika musibah itu menimpa kami, maka musibah itu juga menimpa dirinya, kata Mus'ab, kata Sa'ad ibni Abi Waqqas. Jadi apa yang dirasakan oleh para sahabat, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dirasakan oleh Mus'ab karena dia bersama Rasulullah. Ketika dia bersama kami, dia menghadapi apa yang kami hadapi, kata Sa'ad ibni Abi Waqqas. Aku pernah melihatnya ketika itu, Mus'ab ibni Umair karena menahan lapar, kekurangan makanan waktu itu, sampai-sampai kulitnya terkelupas. Ya, kata Sa'ad ibni Abi Waqqas. Kulitnya terkelupas seperti ular yang melepaskan kulitnya, ular yang berganti kulit. Jadi betul-betul perubahan yang luar biasa pada diri seorang Mus'ab ibni Umair dari segi fisik. Yang dulunya kulitnya halus, segar, sekarang kulitnya menjadi kering, bahkan terkelupas seperti terkelupasnya kulit ular ketika menggantikan kulitnya. Aku melihatnya sama sekali tidak berdaya, kata Sa'ad. Fama yastati' an yamshiya. Beliau tidak sanggup lagi berjalan karena menahan lapar tadi. Mus'ab ibni Umair tidak sanggup berjalan. Suatu ketika kami menjulurkan busur-busur kami ke arahnya supaya dia bisa bangkit. Kami julurkan busur, kemudian kami tarik busur itu supaya dia bisa berdiri. Nggak sanggup lagi berdiri karena menahan lapar. Summa nahmiluhu ala awatiqina. Kemudian kami mengangkatnya di atas pundak-pundak kami. Jadi para sahabat mengangkat Mus'ab ibni Umair di atas pundak-pundak mereka karena Mus'ab tidak sanggup lagi berjalan, menahan lapar. Ya, jadi begitulah perjuangannya. Kenapa? Karena memang dulu Mus'ab ini adalah sahabat yang hidup mewah di tengah-tengah kedua orang tuanya. Tidak pernah menahan lapar, tiba-tiba diuji dengan lapar. Ini satu hal yang sulit bagi dia. Seorang pemuda, seorang remaja yang dimanja oleh keluarganya, tiba-tiba menghadapi penderitaan yang luar biasa, sulit. Berbeda halnya dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang yang sangat tegar, yang memang hidupnya keras. Umar bin Khattab juga masuk dalam pemboikotan ini, tapi beliau orang yang sangat tegar, keras. Umar bin Khattab dididik dalam keluarga yang keras. Al-Khattab itu mendidiknya dengan sangat keras. Jadi kalau sahabat-sahabat yang lain sudah terbiasa hidup seperti itu. Termasuk yang masuk dalam pemboikotan itu adalah siapa? Ammar bin Yasir. Itu sudah biasa. Sudah biasa menahan lapar. Jadi kalau mereka lapar dalam pemboikotan itu hanyalah satu episode dari episode lapar. Sudah biasa. Hanya kelanjutan dari lapar-lapar sebelumnya. Hamzah juga, orang-orang yang keras, yang sanggup menahan hal-hal yang seperti ini. Tapi beda halnya ketika ujian seperti ini menimpa seorang Mus'ab ibni Umair. Seorang yang hidup manja, hidup senang, penuh kenikmatan, tiba-tiba diuji dengan ujian yang seperti ini.
Jadi para sahabat radhiyallahu anhum sedih, kasihan ketika mereka menyaksikan Mus'ab ibni Umair harus menanggung beban penderitaan yang seperti ini. Jadi dari kisah ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat betapa beratnya ujian yang dihadapi oleh Mus'ab ibni Umair. Ujian secara material, ya. Pada saat dia menyatakan diri sebagai seorang muslim, terputus segala fasilitas hidup yang pernah dia nikmati. Ibunya yang sangat menyayanginya tidak lagi memberikan biaya hidup untuk Mus'ab bin Umair. Sampai-sampai dia tidak punya pakaian yang dia pakai kecuali kulit yang hampir saja tidak dapat menutupi tubuhnya. Kulit yang kasar, yang keras, yang perlu dibasahi dengan air supaya kulit itu bisa digunakan, bisa dipakai. Kemudian ada tempelan-tempelan. Jadi betul-betul dia kehilangan dunianya demi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini perjuangan yang luar biasa. Hijrah yang betul-betul hijrah. Mungkin sulit orang meniru apa yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair ini. Keluar dari zona nyaman itu sulit. Demi mempertahankan satu cita-cita luhur. Kita harus berpisah dengan kenikmatan-kenikmatan yang selama ini memanjakan kita. Sulit sekali itu. Mudah diucapkan di atas mimbar, tapi sulit ketika kita berhadapan dengan pilihan itu. Pilihan antara bertahan hidup dengan kenikmatan dunia tadi atau keluar demi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa belum ada yang diuji seperti itu dari kalangan kita.